kan? Iya, punya aku lebih lucu. Lihat nih, kodoknya bisa makan bolanya. Nih, punya aku lebih lucu. Lihat nih, lucu kan? Iya. Wow, ini udah jam 9 nih. Gabriel, kita mau ibadah online. Maya nanti dulu. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Nanti dulu. Ayo Gabriel, kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Ayo. Oke. Ayo kita sapa teman-teman kita. Shalom teman-teman. Kita mau kasih tahu tata tertib ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mama membimbing kita. Pakai baju yang rapi ya. Jangan sambil tidur-tiduran sambil main HP ya. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Cici Devi. Dan hari ini Cici ditemenin sama Cici Joseli. Yeay, Halo semua adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pasti luar biasa ya, Ci. Iya, pasti semuanya sehat-sehat ya. Amin. Ya, dan semuanya sudah siap nih Ci. Mau ikut ibadah? Iya, ibadah Abi. Wah, sudah pada duduk manis, sudah pada mandi, sudah pada makan tentunya ya. Pinter. Iya, semuanya pintar-pintar loh Ci, anak-anak Abi Hosana. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Yuk, kita mau bangkit berdiri semuanya. Yuk, Cici undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali ikut ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan selama ini Tuhan untuk kami. Memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji-puji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Yeay. Tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Kita sama-sama ya. Tuh, pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima
semuanya memuji Tuhan dengan semangat dan ceria. Cici Selin, dia masih punya satu lagu lagi nih. Buat adik-adik. Kan belum pada capek kan semuanya? Kayaknya Ci belum Ci, masih Iya. pada semangat Masih nih, kuat kan? masih kuat. 10 lagu juga kuat Ci. Oh, bener ya adik-adik. Kita mau nyanyi 10 lagu nih Ci. Iya boleh. Adik-adik bisa kan? Kuat kan? Ya, kita mau nyanyi satu lagu pujian. Hatiku percaya. Ya, adik-adik semuanya percaya kan? Kita punya Tuhan Yesus yang sungguh hebat, luar biasa, dan penuh dengan mujizat. Kita nyanyikan satu lagu ini ya. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua sekali lagi lagunya dengan penuh semangat ya. Ya, harus semangat ya. Yuk sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay! Ternyata semuanya semangat-semangat. Iya, keren-keren ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian nih dari teman adik-adik semua. Benar nggak, Ci? Iya. Pasti keren-keren lu Pasti Ci. seru, Ci. Iya. Soalnya anak-adik sekolah minggu kita semuanya hebat-hebat. Iya. Iya dong. Kita mau lihat ya kesaksian dari teman-teman kalian nih yang membawa pujian. Terus apa lagi Ci? Biasanya Ci ayat hafalan. Ya, pokoknya kreatif mereka deh. Kreativitas. Iya. Ya. Keren-keren semua. Yuk kita langsung lihat aja Ci gimana? Ya, yuk kita langsung lihat ya. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih, God bless you.
Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini bunga mawar dan ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. God bless you, see you again. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Baik teman-teman, happy Sunday. Teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Aktiviti kita minggunya adalah bunga mawar. Nah, ayat hafalan kita minggunya adalah 1 Yohanes 2 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan kesaksian dari teman-teman kalian? Cici Jocelyn lihat gak sih? Pastinya dong. Keren semua. Bagus-bagus semuanya. Iya. Tapi Aduh. masih ada nih yang belum ngasih kesaksian. Iya bener Ci. Iya, dan juga ada yang udah lama banget nggak ngasih kesaksian. Iya, Iya, kita kan pengen lihat lagi nih. kita mau tahu kabarnya kalian ini gimana. Iya. Ya, jadi yang belum pernah kasih kesaksian atau yang sudah lama belum kasih kesaksian kembali, ya kita tunggu minggu depan ya. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Tuhan memberkati semuanya dengan kesaksian yang Tuhan berikan buat adik-adik ya. Nah, adik-adik, di bulan Februari lalu nih, ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Ya, benar. Nah, Ya. Cici Devi sama Cici Jocelyn mau mengucapkan Selamat ulang tahun. Tetap semangat penuh sukacita. dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kita lihat yuk. Siapa aja sih yang ulang tahun, Ci? Yuk sama-sama ya, kita lihat siapa aja. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Padamu kawanku, padamu kawanku, padamu kawanku selamat ulang tahun.
Ayo, apa tuh programnya namanya? GEMA. Gema. Semuanya harus baca Alkitab tiap hari ya. 1 pasal, 1 hari. Dan kalau sudah membaca, jangan lupa kirim ke guru masing-masing ya. Nah, kita mau nyanyi satu lagu pujian sebelum kita dengarkan cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah, mari adik-adik kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kami menyertai supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan hati, dengan pikiran, dan mau mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat, dahsyat, dan luar biasa. Yes, yes, yeay. Oh iya adik-adik, kalau Cici bilang apa kabar, adik-adik di rumah jawab ya. Jawabnya pasti sehat, dahsyat, dan luar biasa. Oke? Ya, yuk. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat, dahsyat, dan luar biasa. Yes, yes, yeay. Si Poni kemana ya? Poni, sini Poni. Jangan males-males kayak gitu ah. Kita kan mau beribadah. Aku masih ngantuk. Aku malas ah. Ngantuk. Tuk. Poni, lihat tuh teman-teman semua di rumah. Mereka sudah duduk manis dan siap untuk beribadah. Iya. Poni jadi malu. Poni siap juga deh. Ayo, kita mulai ya adik-adik. Sudah siap? Nah, Cici mau tanya nih. Siapa yang kenal sama Tuhan Yesus? Poni kenal sama Tuhan Yesus. Good, Poni.
Hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin agama orang Yahudi. Dia ingin sekali mengenal Tuhan Yesus. Ayo Poni, kamu tahu nggak siapa dia? Siapa dia ya? Poni nggak tahu. Siapa sih dia? Coba adik-adik di rumah, kalian tahu nggak sih? Ada yang tahu siapa? Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah seorang Farisi. Bapak itu seorang ahli Taurat dan sangat dihormati. Apa sih seorang ahli Taurat itu, Ci? Seorang ahli Taurat itu adalah seorang pemimpin agama dan dia juga seorang pengajar di Israel. Jadi dia itu tahu semua aturan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Farisi. Wah, tapi dia tidak yakin akan keselamatan dirinya. Jadi gimana kalau dia tidak yakin? Bingung kan? Nah, oleh sebab itu secara diam-diam dia memperhatikan Tuhan Yesus. Jadi dia tertarik sama Tuhan Yesus, Ci. Betul sekali, Poni. Dia memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Baik Tuhan Yesus mengajar, baik Tuhan Yesus melakukan mujizat. Terus, ya, Bapak ini percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Jadi dia percaya sama Tuhan Yesus. Iya, Poni. Dia juga ingin sekali bertemu dan berbicara sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Orang Farisi kan nggak suka sama Tuhan Yesus. Betul, Poni. Oleh sebab itu, dia mencari jalan untuk dapat bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Poni tahu bagaimana? Malam-malam aja, Ci. Semua orang kan sudah pada tidur, jadi nggak ada yang tahu. Hahaha, kamu pinter ya, Poni ya. Nah, setelah malam tiba, Bapak ini cepat-cepat datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu kalau engkau benar-benar diutus Allah, sehingga engkau dapat melakukan semua hal-hal yang ajaib." Dia kan orang Farisi. Apa Tuhan Yesus mau menerimanya? Pasti dong, Poni. Tuhan Yesus kan mengasihi dan sayang kepada semua orang. Tuhan Yesus mulai mengajar dan berkata kepada Bapak ini, bila seorang ingin melihat kerajaan Allah, orang itu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali? Bagaimana caranya? Kalau dia sudah tua, apa orang itu harus masuk ke dalam perut ibunya dan lahir kembali? Nggak mungkin. Bukan, Poni. Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang Farisi ini bahwa Tuhan Yesus berbicara bukan tentang kelahiran menjadi bayi kembali. Habis apa? Tuhan Yesus sedang membicarakan hal yang berbeda. Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Begitu, Poni. Apa? Dilahirkan dari air dan roh? Iya, Poni. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa maksudnya, Ci? Begini loh, Poni. Orang yang dilahirkan dari daging,
yaitu semua manusia yang dilahirkan dari perut mama. Oh, gitu. Terus? Nah, kalau lahir dari roh, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus di dalam hatinya nih. Sehingga Roh Kudus itu mengubah sikap dan hidup kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti apa sikapnya Tuhan Yesus, Ci? Ayo, tahu nggak? Cici mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus itu baik nggak sih? Ya baiklah. Terus, Tuhan Yesus suka marah-marah nggak? Enggak. Tuhan Yesus itu sabar sama semua orang. Tuhan Yesus malas nggak sih? Enggak lah. Tuhan Yesus pagi-pagi udah berdoa. Dan Tuhan Yesus suka menolong orang. Nah, itu sikap teladan Tuhan Yesus. Sekarang kamu tahu nggak ya, mengapa Bapak ini memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dirinya? Karena dosa dan kesalahannya. Betul, Poni. Terus, kamu tahu nggak mengapa kita semua juga memerlukan seorang juru selamat? Karena kita semua adalah orang yang berdosa, Ci. Pinter kamu, Poni, pinter. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poni tahu, Ci, itu dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Good, Poni. Jadi Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menanggung semua kesalahan kita. Oleh sebab itu, Poni dan adik-adik, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Allah mengasihi kita semua dan Dia mau menyelamatkan kita. Sungguhan Allah mau mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. Iya dong, pasti, Poni. Jika kita bertobat. Bertobat? Apa sih, Ci, bertobat? Oh, bertobat itu artinya mengakui semua dosa kita dan tidak melakukannya lagi. Kita harus mengaku dan percaya kepadanya dan minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Hore! Jadi kita malah masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Betul, Poni. Asal kita menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu kan bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, cerita Cici sampai di sini adik-adik. Selamat berjuang adik-adik untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan minggu ini di dalam Yohanes 3 ayat 3. Bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, oke? Nah, adik-adik, ada Bible quiz juga loh. Pertanyaannya adalah, siapakah nama orang Farisi itu? Siapakah nama orang Farisi itu? Segera kirim jawaban adik-adik ya, Cici tunggu. Yuk adik-adik kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Ampunilah kami dan biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati dan hidup kami. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih juga Bapa untuk Papa Mama yang Engkau berikan buat kami. Berkati Papa Mama kami ya Tuhan, dan berkati kami semuanya dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen di channel YouTube ini. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dah. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong Papa dan Mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak Papa dan Mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara kreativitas. Minggu ini Cici akan ajak adik-adik membuat kunci. Nah ini dia, Cici udah buat kunci. Nah kunci dan hati ya, adik-adik bisa nanti ditulis kunci sorga, yaitu hatinya apa? Percaya dan hidup baru. Oke, yuk bahan-bahannya ya. Nah, bahannya Cici pakai kertas asturo. Adik-adik bisa gambar kunci. Nih, kunci. Adik-adik buat dua ya, tapi berlawanan ya, seperti ini. Oke, hatinya juga dua. Adik-adik gambar dan adik-adik gunting seperti ini. Oke. Nah, lalu kita kasih lem. Dilem semuanya keliling. Udah, lalu adik-adik tempel. Nah, oke, satu lagi hatinya. Adik-adik lem lagi, diratakan ya adik-adik ya. Nah, udah, adik-adik ambil pembolong, adik-adik bisa bolong. Lagi oke, nah adik-adik bisa masukin, Cici pakai rantai boleh, pakai tali boleh, dan atau pakai pita juga boleh. Adik-adik masukin. Sebelum adik-adik masukin, adik-adik tulis dulu ya. Tulisnya apa? Kunci sorga, hidup percaya dan hidup baru. Di belakangnya hati, adik-adik Yohanes 3 ayat 3, ayat hafalan untuk minggu depan. Oke, demikian kreativitas minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus senang sekali loh kalau kalian membaca surat dari Tuhan Yesus, yaitu membaca Alkitab.
Nah, adik-adik, berikut nama adik-adik yang sudah ikut program Gema Abi Hosana, baik kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, adik-adik mau lihat? Yuk kita lihat. Bagi adik-adik yang belum ikutan Gema, ayo segera bergabung. Dan bagi adik-adik yang telah ikut Gema, tetapi belum setiap hari membaca, ayo adik-adik kita tingkatkan, oke? Nah, kami guru-guru Abi mohon partisipasi juga dari orang tua untuk dapat mendukung anak-anaknya dalam program Gema Abi Hosana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan gembalaku yang baik. Mereka baca Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke airan tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang berdoa. Thank you, grateful Lord Jesus. Today, Michael already read the Bible, and this is my job, how to work in the afternoon when I was playing today. What are you grateful today? My grateful is playing, watching TV, and eating, get a shower too. Oke, thank you God. Thank you God. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus selalu berkati. Terima kasih sudah melindungi Nenek Dadi Michael, obat Leticia Mbak Ayu. Berkati kami hari ini, lindungi kami sampai besok pagi dengan tidak dosa apapun. Terima kasih selalu berkat-Mu pada kami Tuhan. Pujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima berkat. Cuma bekal Papa terus ke kita. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik dan para papi mami Abi Hosana. Perkenalkan, saya maminya Ehud. Saya ingin bercerita sedikit mengenai Gema, yaitu gerakan membaca Alkitab Abi Hosana yang diadakan pada tanggal 8 Februari kemarin dengan cara membaca satu hari satu pasal saja. Melalui Gema ini, saya sangat berterima kasih sekali karena dulu ya, saat kecil pun saya untuk membaca Alkitab setiap hari itu sangat sulit. Mungkin karena sendiri ya, tidak didampingi juga oleh orang tua. Sampai saat saya remaja, sampai saat saya pemuda, sudah dibaptis, sudah bekerja, sampai menikah, dan punya anak masih kecil, mau membaca Alkitab setiap hari itu sulit sekali. Selalu aja gagal, ada bolong-bolongnya, sampai putus di tengah jalan. Makanya dengan adanya Gema ini, saya merasa Tuhan berbicara sama saya saat ini. Karena saya diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak, mengajak anak setiap hari untuk membaca Alkitab bersama-sama. Dan saya merasakan bahwa membaca Alkitab bersama-sama dengan anak itu setiap hari adalah baik. Apalagi untuk menyatukan hati berdua dengan anak. Maka dari itu di sini saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa membaca Alkitab setiap hari
bersama dengan anak melalui program Gema ini. Dengan program Gema ini, para guru-guru sekolah minggu ABI pun mungkin mempunyai rencana yang sangat bagus dan indah buat kita semua. Terima kasih para ibu, para bapak.